seperti minggu-minggu sebelumnya, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita lihat. Tunggal Ikau Tuhan Yesus, Ikau harapku, asihan tan tilap asih dengan Tuhan akanku. Nah, itu dia yang harus adik-adik persiapkan. Sebelum mulai ibadah kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik tahu kan? Oke, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tahu kan? Oke, kita akan nyanyi lagu ini. Adik-adik masih tetap berdiri. Berkarya,
udah pada capek belum? Enggak dong, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh siapa ya? Oleh Kak Windy. Terima kasih Kak Cia sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jarak jauh. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak Windy mau ajak adik-adik untuk bergerak lagi. Kita mau ngapain Kak Cia? Senam Roma. Nah, masih ingat kan senam Roma? Masih dong. Oke, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau senam Roma. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Kiri, 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 kanan, kiri. 1, 2, 3. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Lihat bahayanya datang. Lihat bahayanya datang. Tak perlu kita takut. Tak perlu kita takut. Anugerah Allah hidup yang kekal. Anugerah Allah hidup yang kekal. Roma 6:23. Roma 6:23. Katakan yang akan terjadi. Katakan yang akan terjadi. Hidup, mati. Hidup, mati, hidup. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya, karena kita mau mengangkat satu pujian kembali yang pernah kita nyanyikan di Pesta Ceria Anak tahun lalu, yang lagunya seperti ini. Ya Roh Kudus, ini aku, jamalah hidupku. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu. Amin. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu. Amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati yang hancur. Roh kudus-Mu yang berkuasa,
Tadi kan kita sudah nyanyi bersama, terus kita sudah doa bersama, dan juga kita sudah senam bersama. Kira-kira apa ya yang kurang? Betul, kita mau mengumpulkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Ines. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan uang persembahan kita. Persembahan kita masih seperti minggu-minggu lalu, yaitu menggunakan amplop. Pertama-tama, adik bisa menyiapkan amplopnya dulu. Lalu setelah itu adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalau sudah, adik-adik bisa taruh dulu amplopnya. Adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengumpulkan uang persembahan kami. Kiranya uang persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, judulnya Persembahan Tuhan Punya. Adik-adik juga sambil bernyanyi ya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak pernah pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Hai anak-anak sekolah minggu Gereja Gloria dan kakak-kakak remaja. Seperti biasa, tidak bosan-bosannya Kak Esther akan menyampaikan pengumuman atau lebih tepatnya pesan untuk kita semua, pesan sehat ya. Yang pertama adalah sering-sering mencuci tangan. 6 langkah ya, seperti yang sudah kalian ketahui. Lalu yang kedua adalah jaga jarak. Hindari dulu kerumunan orang banyak untuk sementara waktu ini. Ya adik-adik, jadi harus menahan diri. Jangan sering-sering kumpul dengan temannya untuk sementara waktu saja supaya wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Lalu yang ketiga adalah jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang sehat. Jangan lupa juga untuk minum vitamin. Ya adik-adik ya, itu harus kita ketahui bersama. Lalu pesan berikutnya, kita harus dan wajib menggunakan menggunakan masker ya. Nih, kita wajib menggunakan masker kalau kita keluar rumah. Itu pun keluar rumah kalau ada hal-hal yang penting saja. Kalau tidak penting, lebih baik di rumah saja. Adik-adik bisa belajar, adik-adik bisa latihan musik atau bermain dengan saudaranya. Tidak lupa juga, Kak Esther selalu ingatkan kalian, setiap hari Minggu kalian harus ingat yang namanya ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ya. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini kalian lupa kalau hari Minggu itu waktunya kita untuk beribadah. Oke sayang ya, kita terus dukung doa ya supaya penyakit COVID-19 ini, wabah ini segera diangkat dari muka bumi dan kita boleh melaksanakan kegiatan lagi seperti biasa dengan keadaan yang normal. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita semua pisah kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Bye-bye. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Shalom teman-teman, kembali lagi kita di ibadah SPR minggu ini. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita angkat satu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Musik! Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Teman-teman, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau memberi kesehatan dan kekuatan bagi kami, hingga kami tetap bisa melaksanakan ibadah SPR walau tidak secara langsung. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah SPR ini, kiranya Engkau memberkati ibadah SPR ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami dapat menjalankan kegiatan ibadah kami. Bapa, pada kesempatan kali ini giliran kami membaca dan mendengarkan beberapa firman-Mu. Kiranya apapun yang disampaikan dapat kami pahami dan menjadi teladan untuk kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya, kita membaca firman Tuhan. Nas Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Sudah dapat adik-adik semua? Kade diulangi ya, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-ku dihantarnya. Salam, selamat pagi, apa kabarnya? Semua sehat-sehat saja? Firman Tuhan pada hari ini yang akan kita gumuli bersama terdapat dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6 dalam sebuah perikop Gembala yang baik. Mazmur 23 ini merupakan Mazmur yang tidak asing bagi kita. Bahkan ini ada lagunya. Nah, ini merupakan pengalaman rohani dari Raja Daud yang menggantungkan secara penuh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Raja Daud sadar dalam perjalanan kehidupannya hanya Tuhan yang sanggup untuk mengasihi dia, memelihara dia, melindungi, membimbing, bahkan menyegarkan kehidupannya. Bagaimana cara Allah memelihara hidup kita sehingga kita juga tidak dibiarkan mengalami kekurangan? Yang pertama, Ia menyegarkan jiwa kita. Ada banyak adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di dunia ini yang hanya membawa jiwa kita kepada keadaan yang gersang, yang tandus, sehingga menjadikan kita manusia yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak mempunyai pengharapan. Karena apa? Dunia ini hanya menawarkan kepada kita sukacita yang semu, sukacita yang tanpa pengharapan. Dunia menawarkan sukacita yang sementara, yang ujungnya adalah kesia-siaan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak, bagi Tuhan, Ia adalah gembala yang baik, gembala yang akan menyegarkan akan jiwa kita. Sebagai kawanan domba, Dia akan selalu menggiring kepada kita kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Demikianlah Allah akan memuaskan jiwa kita, bahkan Ia akan menuntun kita terus-menerus dalam jalan kebenaran. Rumput yang hijau berbicara tentang makanan bagi jiwa kita. Ketika Allah membawa kita ke dalam rumput yang hijau,
Ini berarti Allah akan mengenyangkan jiwa kita. Allah sedang mengisi lumbung-lumbung rohani kita. Dan tidak ada makanan lain yang lebih baik buat kerohanian hidup kita selain hanya firman Tuhan yang mampu memberikan kepada kita kepuasan bagi jiwa kita sehingga kita dapat berbaring dengan tenang. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Oleh sebab itu, mari kita berjumpa dengan gembala jiwa kita. Nikmati setiap kelezatan-kelezatan dari firman-Nya. Maka Ia akan membimbing kita, membaningkan kita, dan menyegarkan jiwa kita. Hal yang kedua, Allah akan senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan sebagai gembala yang baik senantiasa menyertai perjalanan dalam hidup kita. Meskipun kita harus melewati lembah kekelaman, dikatakan dalam nas kita, Ia sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Lembah kekelaman ini berbicara tentang masalah, tentang tantangan, pencobaan, persoalan, sakit penyakit, dan mungkin pukulan hidup yang begitu berat yang kadang harus kita alami. Tetapi sekalipun kita mengalami lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Sebab tongkat dan gada Tuhan akan senantiasa menjaga kita, yang melambangkan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan, yang memberikan penghiburan kepada kita. Hanya bersedia berjalan bersama dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita sepenuhnya, maka kuasa Tuhan akan sanggup melepaskan kita dari setiap ancaman yang akan menggerogoti kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan memberikan penghiburan. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus-Nya yang senantiasa menyertai, memperlengkapi perjalanan hidup kita dengan kekuatannya, yang akan senantiasa menolong dan memberikan kita penghiburan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jika hari-hari ini kita masih diperhadapkan dengan lembah kekelaman yang kita hadapi dalam kehidupan kita sampai pada saat ini, mari kita datang kepada gembala yang baik itu. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus-Nya, dan kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu akan sanggup mengangkat kita, bahkan memulihkan kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan memberkati hidup kita. Gembala yang baik akan menjamin hidup kita penuh dengan berkat yang melimpah, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Bahkan dikatakan akan ada kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidup kita. Artinya, saudara-saudara, sebagai gembala yang hidup, kita harus senantiasa hidup yang kita jalani ini seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini harus menjadi komitmen hidup kita. Sebagai keluarga Allah, kita harus berdiam, kita harus bertumbuh di dalam rumah Tuhan saja sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Nah adik-adik, seperti minggu-minggu biasanya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Simak pertanyaannya baik-baik ya. Soal yang pertama, sebagai lambang apa tongkat dan gada bagi seorang gembala? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, apa fungsi tongkat dan gada bagi seorang gembala? Baik adik-adik, itu adalah tugas kalian untuk minggu ini. Nanti kalau sudah, kirim ke WA-nya Kak Windy ya. Dan berikut ini adalah hasil tugas kalian minggu kemarin.
Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu kidung pujian yang berjudul Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Allah kita yang kasih. Katakan lagi, badai topan. Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah perlindungan. Nyanyikan ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amen. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amen. Tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan di dunia, Yesus gunung batu kita, amin. Yesus gunung batu di dunia. Mari sama-sama. Yesus gunung batu di dunia. Gunung batuku di dunia. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur Bapa karena Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada hari ini. Tuhan, tadi kami juga sudah mendengarkan sebagian pada firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu tadi Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini Bapa, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami dan aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Oleh karena itu, sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan.
Yesus, ibadahmu